Nah, oke, maka langsung komplit ya. Di sini kita udah berhasil membeli aset Bitcoin-nya ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi koin kripto di aplikasi Thrift ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini nanti saya akan coba jelaskan langkah demi langkahnya ya. Dari awal hingga akhir, bagaimana nanti di akhir video ya, teman-teman itu udah memiliki aset investasi berupa koin kripto di aplikasi Thrift ini ya. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Oke, kita mulai aja langsung ya untuk langkah pertamanya ya. Nah, untuk langkah pertama, agar teman-teman itu bisa berinvestasi koin di aplikasi Thrift ini, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu di aplikasi Thrift ini ya. Nah, untuk video cara daftar akunnya, videonya udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Kalian tinggal klik aja di bagian menu playlist, lalu kalian tinggal cari aja playlist Thrift. Nah, ini ya, saya udah buatkan 9 video yang berkaitan dengan exchanger Thrift ini. Kalian tinggal klik aja. Nah, untuk video bagaimana cara daftarnya itu ada di bagian paling atas. Oke? Nah, kalian bisa tonton video tersebut. Nah, setelah teman-teman udah tonton video tersebut, nanti kalian akan disuruh untuk download aplikasi Thrift-nya ya. Jadi ini tampilan aplikasi Thrift-nya, seperti ini tampilannya. Nah, nggak hanya sampai di situ ya. Pastikan ketika teman-teman klik di bagian menu profile, nah, di sini kan akun saya itu udah terverifikasi. Nah, jadi di sini ya pastikan akun kalian juga harus terverifikasi seperti ini. Nah, gimana caranya, Bang? Caranya kalian bisa tonton video yang kedua ya. Videonya itu ada di bagian ini ya, yang cara membeli Bitcoin di aplikasi Thrift. Nah, jadi di video tersebut sebelum kita membahas bagaimana cara membeli Bitcoinnya ya, di situ juga saya sempat singgung bagaimana cara agar akun kita terverifikasi terlebih dahulu. Nah, kenapa terverifikasi itu penting? Karena kalau teman-teman nggak terverifikasi, semua fitur yang ada di aplikasi Thrift ini itu teman-teman nggak bisa gunakan. Lebih tepatnya itu terjadi pembatasan akses lah ya. Oke? Jadi pastikan akun kalian itu terverifikasi seperti akun saya terlebih dahulu. Oke, itu langkah pertama ya. Jadi kalian bisa tonton kedua video tersebut terlebih dahulu. Nah, langkah kedua ya, setelah teman-teman udah punya akun seperti saya ini, nah kalian harus deposit terlebih dahulu ke akun kalian. Nah, gimana cara depositnya, Bang? Cara depositnya kalian bisa klik di bagian menu deposit. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke beberapa metode deposit ini ya. Jadi kalian tinggal tentukan aja kalian pengen deposit melalui apa. Bisa deposit lewat bank, ya lewat QRIS, lewat OVO, lewat GoPay, dan link aja ShopeePay ya. Apapun itu ya, bisa deposit melalui banyak sekali metode pembayaran. Dan untuk bagaimana cara deposit lebih detailnya, videonya juga udah pernah saya bahas ya. Jadi kalian bisa tonton aja salah satu dari video yang udah saya buat di playlist exchanger Thrift ini. Oke? Nah, kemudian nanti ya setelah teman-teman udah berhasil deposit, maka saldo kalian itu bisa kalian lihat di bagian menu wallet ya. Menunya itu yang ini, yang paling ujung ya. Nah, menu dompet ya guys ya, bahasa Inggrisnya itu wallet. Nah, nanti setelah teman-teman deposit, maka saldonya itu akan masuk ke bagian dompet rupiah Thrift ini. Jadi ya, berapapun kalian deposit, ya katakanlah kalian deposit 1 juta, maka nanti di bagian dompet rupiah Thrift ini akan masuk saldo 1 juta rupiah. Ya, kalau teman-teman deposit 10 juta, maka nanti saldonya itu di sini akan nampak 10 juta rupiah. Oke, paham ya? Nah, itu merupakan langkah kedua ya. Jadi kalian udah daftar, kalian udah deposit. Nah, langkah ketiganya adalah barulah kita bisa membeli kripto-kripto yang ingin kita investasikan. Nah, gimana sih Bang cara membelinya? Nah, cara membelinya, teman-teman bisa klik di bagian menu yang bulat titik ini ya. Jadi, kalau di samping menu dompet ini kan ini menu gift ya. Kemudian di samping menu gift ya. Nah, inilah menunya ya. Jadi di menu market ini kita bisa membeli terlebih dahulu koin apa yang ingin kita investasikan. Atau kalau misalnya lebih gampangnya ya, kita coba klik di bagian menu beli ini ya. Menu panah ke atas dan panah ke bawah ini ya. Lalu kita klik di bagian menu beli ya. Nah, kemudian ya, ini tampilan lebih sederhananya ya. Kalau tampilan tadi mungkin itu akan sedikit bikin pusing ya untuk teman-teman yang pengen beli koin kripto pemula ya. Tapi kalau untuk tampilan ini saya rasa ya nggak terlalu pusing ya. Intinya ya, tampilan ini
ini menunjukkan koin-koin ya yang bisa kita investasikan di aplikasi Thrift. Ya, jadi sebelum kita melangkah ataupun mempraktekkan bagaimana cara membeli koinnya ini, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu bahwasannya aplikasi Thrift ini adalah salah satu aplikasi jual beli kripto yang udah terregulasi Bapepti. Oke? Jadi, semua transaksi yang teman-teman lakukan ya di aplikasi ini itu aman ya guys ya, karena memang udah diawasi oleh Bapepti ataupun badan legal yang mengurusi masalah komunitas seperti ini. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman ingin berinvestasi di aplikasi ini ya berarti dana-dana kalian itu akan ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau misalnya si aplikasi ini itu terjadi masalah ke depannya. Kayak contoh kemarin ya, kayak Indodax ya. Indodax itu kan aplikasi yang udah diregulasi Bapepti juga ya, dan kemarin sempat mengalami kendala ya selama 3 hari kalau nggak salah saya, dan banyak orang tuh yang ketakutan ya karena mereka menaruh aset mereka di exchanger tersebut. Nah, tapi seperti yang saya bilang, Indodax itu udah diregulasi Bapepti. Artinya ya, semua dana kalian itu seharusnya sudah diamankan ya oleh pihak Bapepti itu sendiri. Karena setahu saya kalau memang mereka ingin menjadi broker ataupun exchanger yang terregulasi oleh Bapepti, mereka harus menyediakan ataupun mengamankan aset mereka itu, kalau nggak salah saya berapa triliun gitu ya, sebagai dana keamanan ya kalau terjadi apa-apa dengan broker mereka. Nah, seketat itu ya kalau kita ingin membuat exchanger yang udah diregulasi Bapepti. Nah, kemudian ada opsi yang kedua. Sebenarnya bukan opsi yang kedua ya. Inilah opsi yang memang paling diunggulkan kalau memang teman-teman itu berinvestasi kripto ya. Yaitu teman-teman bisa membeli asetnya itu di sini, kemudian kalian kirimkan aset itu ke cold wallet kalian ya. Misalnya kayak Trezor, Ledger, SafePal Wallet ya, itu merupakan wallet kita sendiri. Nah, apa beda wallet kita sendiri dengan exchanger seperti ini? Nah, kalau exchanger ini ya, itu sandinya itu ya ataupun passcode-nya itu dipegang sama si exchangernya. Sementara kalau kita menggunakan wallet kita sendiri, nah yang 9 kode ataupun 12 kodenya itu kitalah yang pegang sendiri. Nah, jadi menurut saya untuk tingkat keamanan ya, pertama itu adalah cold wallet ya, kayak Trezor, SafePal. Kemudian untuk yang kedua itu adalah exchanger lokal yang udah diregulasi Bapepti. Yang ketiga baru exchanger luar ya. Itu menurut saya peringkat keamanan kalau teman-teman ingin berinvestasi kripto ini. Oke. Nah, itu sedikit selingan aja ya supaya ada gambaran teman-teman kenapa judulnya ini adalah cara investasi koin di aplikasi Thrift ya. Nah, kemudian misal kita udah diarahkan ke halaman ini ya, contoh di sini kita pengen berinvestasi Bitcoin ya. Saat ini itu per satu Bitcoinnya 964 juta. Nah, kita bisa klik aja langsung di bagian Bitcoin ini ya, kalau memang kita beli ya. Nah, kemudian untuk tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan simple ya guys ya. Jadi kalau misalnya tampilannya agak rumitnya itu ada di menu yang tadi. Nah, untuk yang tampilan rumitnya tadi itu nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Jadi ini memang khusus untuk teman-teman yang masih pemula aja ya. Kita menggunakan tampilan yang lebih sederhana. Nah, kemudian di sini kan kita tadi punya saldo sekitar 444.000 ya. Kita akan coba membeli sekitar 100.000 rupiah. Nah, maka nanti Bitcoin yang akan kita terima itu adalah 0,0001 Bitcoin. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita dikenakan biaya pajak namanya ya. Ada biaya pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya pajak ya? Biaya pajak sesuai dengan namanya adalah pajak yang dikenakan kepada kita ketika kita melakukan transaksi di aplikasi ini. Ya, jadi pajak ini itu dikenakan oleh pemerintah Indonesia langsung. Oke? Sedangkan dari Thrift-nya sendiri itu gratis ya, tidak ada biayanya ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah, oke, maka langsung komplit ya. Di sini kita udah berhasil membeli aset Bitcoinnya ya. Nah, kalau kita udah berhasil membeli, kita bisa langsung kembali ke halaman dompet tadi. Nah, nanti ya setelah teman-teman udah berhasil membeli aset koinnya ya, maka nanti di dompet rupiah kalian Thrift ini itu langsung berkurang saldonya. Tadi kan saldo saya itu 444.000, sekarang udah sisa 344.000. Nah, udah berkurang 100 ya. Dan karena tadi kita membeli aset Bitcoin, maka di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat ya, kita udah berhasil mendapatkan aset Bitcoin kita sebesar 0,000103 Bitcoin ya. Jadi udah langsung ya guys ya. Begitu kita beli, kita langsung mendapatkan asetnya.
Nah, kalau saldonya itu udah masuk ke dompet kita seperti ini, itu artinya kita udah bisa mulai langsung untuk berinvestasi di aplikasi Thrift ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang namanya investasi adalah setiap bulannya ataupun setiap minggunya kita membeli aset Bitcoin ini terus-menerus. Nah, nanti hingga katakanlah misalnya kita di 2025 berharap harga Bitcoinnya itu satunya itu di angka 1,5 miliar misal ya, ataupun mencapai 2 miliar rupiah per satu Bitcoinnya. Nah, nanti di harga itulah kita akan jual semua Bitcoin yang kita punya. Oke, paham ya? Itu sistem yang namanya sistem investasi. Nah, kemudian prakteknya gimana? Nah, prakteknya itu ada dua cara. Ya, ada yang namanya lump sum, ada yang namanya dollar cost averaging. Nah, kalau teman-teman menggunakan strategi lump sum, nah artinya kalian itu membeli aset Bitcoin ini itu langsung besar di awal gitu ya. Contoh, misal teman-teman nanti beranggapan akhir Oktober nanti harga Bitcoin ini itu akan cukup mahal gitu ya, akan sampai 1,5 miliar. Nah, sekarang kan harga Bitcoin itu masih 150 juta ya per satu Bitcoinnya. Nah, kalian pengen beli gitu ya, kalian pengen borong Bitcoin, katakanlah kalian pengen beli 4 Bitcoin saat ini. Nah, jadi nanti begitu harganya itu udah sesuai dengan keinginan kalian, nah kalian bisa jual semua koin kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan lump sum ya. Jadi intinya lump sum itu adalah kalian membeli sekaligus ya, ataupun membeli asetnya dalam jumlah yang besar dalam satu kali ya, itu lump sum. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah ada yang namanya dollar cost averaging. Nah, dollar cost averaging ini istilah simpelnya itu adalah sistem nabung. Jadi kalian misalnya setiap 1 minggu sekali ataupun setiap 1 bulan sekali ya kalian membeli asetnya. Ya, misal setiap bulan kalian tanggal gajian itu tanggal 1. Nah, kalian setiap tanggal 1 itu menyisihkan katakanlah 10 atau 20% dari gaji kalian belikan Bitcoin ya. Setiap bulannya. Ya, bulan ini beli lagi, bulan depan beli lagi, bulan depan beli lagi ya. Sampai akhirnya nanti harga per Bitcoinnya itu menyentuh harga yang kalian inginkan. Misal tadi kayak di awal itu 2 miliar per satu koinnya. Nah, baru di situ kalian jual semua Bitcoin kalian. Ya, itu adalah strategi kedua. Nah, pertanyaannya mana yang bagus? Nah, terbukti secara data ya, strategi kedua lah yang lebih bagus daripada strategi yang pertama. Itu udah pernah dibahas di banyak video orang ya. Dan ini itu juga tergantung kondisi ya. Kalau memang kalian punya banyak dana ya kalian bisa gunakan strategi yang pertama. Tapi kalau memang teman-teman itu gajian tiap bulan gitu ya, kalian bisa gunakan strategi yang kedua. Dan terbukti strategi kedua juga bagus ya secara data performanya daripada strategi yang pertama. Oke? Jadi intinya kalau saldonya itu udah ada di dompet kalian seperti ini, itu artinya aset ini adalah aset-aset yang kalian miliki ya. Kayak saya punya aset Bitcoin ya, punya aset Ethereum ya, punya aset Solana dikit. Nah, ini adalah aset-aset yang saya punya, dan kapan saya butuh uang saya bisa jual aset-aset ini ya. Nah, gimana cara jualnya, Bang? Nah, katakanlah teman-teman di sini Bitcoinnya udah naik ya dan kalian pengen jual. Nah, cara jualnya teman-teman tinggal klik aja di bagian aset Bitcoinnya. Kemudian kalian tinggal klik jual ya. Nah, lalu kalian tinggal masukkan berapa yang pengen kalian jual. Misal teman-teman pengen jual semuanya. Nah, kalian tinggal klik aja 100%. Lalu kalian tinggal klik lanjutkan. Ya, kemudian kalian klik konfirmasi. Nah, oke, maka penjualan komplit ya. Nah, setelah itu kita bisa kembali. Nah, setelah kita udah kembali ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk dompet rupiah Thrift kita itu udah langsung bertambah. Jadi begitu saldonya itu kita jual ya, maka saldonya itu masuk ke dompet rupiah Thrift kita ini. Dan kalau kita lihat di dompet Bitcoin kita, nah, dompet Bitcoin kita itu udah nol kembali ya, karena udah kita jual ya. Fair dong ya. Nah, selanjutnya kalau saldonya udah masuk ke dompet rupiah kita pengen tarik ke akun bank kita tinggal klik di bagian tarik. Kemudian kalian tinggal pilih ya, pengen tarik ke GoPay, Dana, link aja, ShopeePay, OVO, ataupun akun bank kalian. Oke, misal kita pengen tarik ke akun bank ya, kita klik aja. Nah, kemudian kalian tinggal klik bank Anda ini. Di sini saya udah menambahkan akun bank saya ya. Kalau misalnya teman-teman belum tambahkan, kalian tinggal klik aja di bagian Add New Bank, lalu kalian tinggal tambahkan akun bank kalian. Gampang kok guys ya cara withdrawnya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya bagaimana cara investasi koin di aplikasi Thrift ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.